والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah kitab Tauhid yang syarah oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimatullah alaih. Halaman 197, barakallahu fikum. Kata beliau, walahuma an Aisyah. Dan juga di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, lahuma yakni Al-Bukhari Muslim. Maksudnya adalah dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Aisyah hiya ummul mukminin as-Siddiqah bint Siddiq Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa an abiha. Na'am, barakallahu fikum. Maksudnya Aisyah ini adalah ummul mukminin yang beliau digelar dengan Siddiqah, putrinya As-Siddiq, yaitu putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Abdullah bin Abi Quhafah, Abdullah bin Utsman. Semoga Allah Taala meridai beliau dan juga bapaknya. Qalat, beliau berkata, lamma barakallahu fikum nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni nazala bihi malakul maut alaihi salatu wasallam. Maksudnya ketika datang turun kepadanya malaikat pencabut nyawa. Tafiqa yatrah. Tafiqa ay ja'ala yatrah. Kemudian tiba-tiba Rasulullah meletakkan khamisah lahu ala wajhi. Khamisah semacam kain, kisah khamisah yakni kisah lahu a'nan, yaitu semacam kain gitu aja ya. Nah, meletakkan di atas wajahnya, taratan yad'uhu ala wajhihi, terkadang diletakkan di wajah, wa taratan yarfa'u, terkadang diangkat sedikit, li'annahu yaghumhu. Nah, dikarenakan bisa apa? Bisa menutupi. Fa yarfa'uhu an wajhihi. Kemudian bisa diangkat sedikit dari wajahnya fi sakaratul maut. Maksudnya bagaimana? Nah, barakallahu fikum, ketika datang malakul maut, itu malaikat pencabut nyawa, beliau tiba-tiba apa? Nah, barakallahu fikum, yatrah, itu meletakkan kain di atas wajahnya. Wa fi riwayatin ukhra yaqul inna li hadzal maut sakarat. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan sesungguhnya pada kematian tersebut ada sakarat, alaihi salatu wassalam, wa huwa sayyidul khalqi wa afdalul khalqi, yang mana beliau adalah pemimpin makhluk ini serta makhluk yang paling afdal. Asabahu syiddah indal maut, padahal beliau adalah nabi. Itu merasakan begitu dahsyatnya ketika hendak mati, alaihi salatu wassalam. Liyarfa'allahu min darajatih. Tujuannya agar Allah Taala mengangkat derajatnya. Wa liyakuna uswah, dan agar menjadi panutan li ghairi, untuk yang selainnya, mimman yashtad bihil maut, yaitu yang mengalami begitu dahsyatnya kematian, min ummatih, dari kalangan umatnya, alaihi salatu wassalam. Wa yaqulu fi hadhil halah, dalam keadaan yang genting seperti ini, dalam keadaan yang sangat mengerikan seperti ini, yaitu sakaratul maut. Wa yaqulu fi hadhil halah asyadidah, dan beliau berkata dalam keadaan yang sangat barakallahu fikum genting ini, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Allah Taala melaknat orang Yahud dan Nasara yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang saleh mereka masjid-masjid. Yuhaddiru an-nasa an yaf'alu fi'lal yahud wan nasara. Rasulullah memperingatkan manusia dari apa? Berbuat seperti apa yang dilakukan orang Yahud dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Qalat Aisyah berkata, yuhaddziru ma sana'u. Yaitu Rasulullah memperingatkan apa yang diperbuat oleh mereka. Ai liyuhadziruna an nasna' sani'ahum. Maksudnya untuk apa? Rasulullah memberikan peringatan kepada kita untuk berbuat seperti perbuatan mereka. Itu diperingatkan, jangan sampai kita berbuat seperti perbuatan mereka. Qalat, kemudian beliau berkata, walaula dzalik, ay laula tahdhir. Laula tahdhiruh, maksudnya kalau seandainya bukan karena peringatan dari Rasulullah, la ubriza qabrah, saya akan tampakkan kuburan Rasulullah SAW, yakni fil baqi' ma ashabih. Maksudnya ditampakkan kuburannya di kuburan para sahabat, di kuburan Baqi', pemakaman Baqi' bersama para sahabatnya. Ghairu annahu khusyya, akan tetapi karena dikhawatirkan as-sahabah an yuttakhad masjidah, karena dikhawatirkan para sahabat akan menjadikan masjid. Barakallahu fikum. Falihada dafanuhu fi hujratih fi baiti Aisyah. Oleh karena ini mereka menguburkan, makamkan di
rumahnya di kamarnya, yaitu di rumahnya Aisyah. Di kamarnya Aisyah, di rumah Aisyah ummul mukminin, li'alla yughla fihi, agar tidak barakallahu fikum, orang itu tidak berlebihan terhadapnya. Li'alla yaftatin bihi, agar orang tidak terfitnah dengannya. Fa yattakhid musalla, kemudian dia menjadikan apa? Yang akhirnya menjadikan musalla mimman ya'ti ba'da sahabah, itu orang-orang yang datang setelah para sahabat. Maksudnya agar tidak ada ekstrim ghulu di dalam sanjungan tersebut, maka sengaja dikuburkan di kamarnya Aisyah, di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. As-sahabah ma yaf'aluna hadza li'ilmihim wa imanihim. Para sahabat tidak akan melakukan seperti ini karena ilmunya mereka dan keimanan mereka. Lakin khafu, akan tapi para sahabat itu khawatir, mimman ya'ti ba'dahum, itu orang-orang yang datang setelah mereka nanti bagaimana? Minal jahalah, berupa dari kalangan orang-orang bodoh. Minal jahalah, falihada dafanuhu fi baitihi, oleh karena ini mereka memakamkan di rumahnya. Wasanuhu, dan mereka menjaganya hatta la yattakhidul jahalah musalla. Menjaganya agar apa? Agar orang-orang bodoh tidak menjadikannya sebagai tempat salat, atau ma'badan, atau tidak menjadikan sebagai tempat ibadah, ya'budunahu min dunillah, yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah taala. Fa huwa sallallahu alaihi wasallam madfunun fi baiti Aisyah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam beliau dikubur, dimakamkan di rumahnya Aisyah, mimma hila bainahu wa bainan nas. Ya, wa tujuannya apa? Tujuannya barakallahu fikum. Intinya apa? Dihalang-halangi antara dia dan antara manusia, biar manusia tidak ghulu di dalam barakallahu fikum memuji dan mengagungkan kuburan tersebut. Tsumma dafanu ma'ahu as-Siddiq, kemudian mereka para sahabat memakamkan bersama Rasulullah itu as-Siddiq, Abu Bakar Siddiq, tsumma Umar, kemudian Umar, fasalasah, tiga-tiganya dufinu fi hujrati Aisyah, dikuburkan, dimakamkan di kamarnya Aisyah, rumahnya Aisyah, kharijul masjid, di luar masjid. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam dufina fil masjid, dan tidak pernah Rasulullah dimakamkan masjid. Adapun yang sekarang orang-orang pada mengatakan bahwasanya buktinya Rasulullah dimakamkan di dalam Masjid Nabawi. Kita katakan sebenarnya tidak, dulu sebelum ada perluasan memang di luar masjid, tapi karena ada perluasan akhirnya memasukkan makam dalam masjid tersebut, bukan kehendak Rasulullah SAW. Para umara, para pembesar atau para pemimpin, para raja yang setelahnya, dalam artian apa? Barakallahu fikum, dari aslinya kuburan Rasulullah itu tidak berada di dalam Masjid Nabawi sebenarnya. Karena ada perluasan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Wa inna ma adkhala al-qabr wal hujurat qiyaman ba'da fi wal hujurat qiyaman ba'du fi ahdil Walid bin Abdul Malik. Hanya saja dimasukkan kuburan tersebut dan juga rumah-rumah tersebut barakallahu fi tegakkan setelahnya, yaitu pada apa? Pada zaman kepemimpinan Walid bin Abdul Malik. Wa udkhilat al-hujurat wa ma haula fi tawsi'ah fil masjid, yaitu dimasukkanlah kamar-kamar dan rumah-rumah dan yang sekelilingnya untuk apa? Perluasan masjid. Wa dukhila baitu Aisyah wal qubur fihi, dan juga dimasukkan rumahnya Aisyah dalam keadaan kuburan tersebut ada dalamnya. Walam yudfan sallallahu alaihi wasallam fil masjid, Rasulullah tidak dimakamkan di dalam masjid. Wa inna ma dufina fi baitihi, akan tapi Rasulullah dikuburkan, dimakamkan di rumahnya Aisyah. Fadu'afa'ul ilm al-basira, maka orang-orang yang lemah ilmunya dan lemah pandangannya, yahtajuna biwujudi qabrihi sallallahu alaihi wasallam fil masjid, mereka berhujjah dengan adanya kuburan Rasulullah SAW dalam masjid, di Masjid Nabawi katanya. Wa anna hadza masyru'un, bahwasanya ini syariatkan. Wa annal masajid tubna fil qubur, bahwasanya masjid-masjid boleh dibangun di atas kuburan. Wa hadza jahlun kabir, ini merupakan apa? Merupakan kebodohan yang sangat besar. Ar-Rasul SAW saraha bin nahyi an dzalik, padahal Rasulullah itu terang-terangan melarang hal tersebut. Barakallahu fikum. Wa qad waqa'a ba'du hadza min al-jahl, dan sungguh telah terjadi sebagian orang-orang bodoh indal hujrah, ketika berada di sisi rumah Aisyah tersebut, idza wasalu ilaiha wasaru yunadun, apabila sudah sampai ke situ mereka apa? Tiba-tiba langsung menjadilah apa? Memulai apa? Yunadun, mereka manggil-manggil, ya Rasulullah if'al bina kadza, ya Rasulullah if'al lana kadza, wahai Rasulullah lakukanlah untuk kami seperti ini, ya Rasulullah lakukan untuk kami seperti ini. Wa hadzalik hada syirkun akbar, syirik besar. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah taala. Lakinnahu ghairu mubayyan min wara'il judran. Tapi apa?
Akan tapi ghairu mubayyin, tidak barakallahu fikum, tidak istilahnya apa barakallahu fikum, tidak mengalami istilah penampakan ya. Dari balik tembok. Ya, maksudnya barakallahu fikum, mereka posisinya itu ada yang megang-megang temboknya. Padahal kelihatannya sebenarnya dalam artian tidak nyentuh langsung kuburannya ya. Wa hadza yadullu ala ghiratus sahabah wa hirsihim ala salamati hadzal din. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kecemburuannya para sahabat dan semangatnya mereka untuk menyelamatkan agama ini. Wa himayatuhu min, dan juga penjagaannya min an yaqa'a fi syirk, yaitu penjagaannya terhadap apa? Agama ini agar tidak terjatuh padanya kesyirikan. Wa an yadillu bihi an-nas, dan juga menjaga agar manusia tidak tersesat. Falihada hadzarul ummah, oleh karena ini mereka para sahabat memperingatkan umat, wa naqalu lahum al-ahadits, dan mereka para sahabat menukilkan untuk umat ini hadis-hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mubayyinah, yang menjelaskan nahyah, larangan an ittikhadil qubur, larangan untuk menjadikan kuburan-kuburan, wa barakallahu fikum la'nihi man fa'ala dzalik, dan juga laknatnya bagi orang yang melakukan hal tersebut, membangun masjid di atas kuburan-kuburan. Sampai-sampai para ulama menyebutkan bahwasanya kalau seandainya kuburan tersebut dibangun duluan, dalam artian kuburan tersebut lebih duluan kuburannya, kemudian dibangun masjid di atasnya, hancurkan masjidnya. Nah, jangan dipindah kuburannya, tapi kalau masjidnya terlebih dahulu kemudian baru dibangun, dimakamkan dalam masjid, barakallahu fikum, maka dipindah, yang dipindah bukan masjidnya tapi kuburannya. Nah, kita lihat sini barakallahu fikum, hatta la yaqa'u fi hadzal amr, agar mereka tidak terjatuh dalam perkara ini. Faminhum man ata'a wa hamahu Allahu wasallam, di antara mereka ada yang mentaati Allah dan juga mentaati dan juga yang Allah Taala jaga, kemudian Allah selamatkan. Wa minhum man waqa'a fi hadzal bala, ada juga di antara mereka yang terjatuh dalam ujian atau bencana yang besar ini. Walam yantafi' bi hadzal ahadits, tidak mengambil manfaat dengan hadis-hadis tersebut. Nasallahu al-afiyah wassalamah, kita minta kepada Allah Taala keselamatan juga. Barakallahu fikum, keselamatan. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, biidznillah subhanahu wa taala. Cukup sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.